saya tidak sendirian, tapi saya ditemani oleh Bu Zulfa. Beliau ini adalah salah seorang guru yang mengampu pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Nisam, Kabupaten Aceh Utara. Nah, saya Marwati SPD, guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Nah, jadi di sini hari ini kami akan berbincang-bincang sedikit dengan Bu Zulfa Yulia MPD. Nah, Assalamualaikum Bu Zulfa. Waalaikumsalam Bu Ati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Ati apa kabar? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan dan ridha Allah ya Bu. Nah, jadi Bu, tujuan kita berbincang-bincang hari ini, kita kan mau melakukan observasi kedasi Ibu. Jadi nanti di saat saya supervisi Ibu, Ibu nggak merasa canggung dan akan merasa lebih nyaman, sehingga nanti Ibu dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa ya Bu. Nah, jadi sebelum kita melakukan observasi nantinya, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu sebagai praobservasi. Siap ya Bu? Oke, nah jadi Bu, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Nah, jadi rencananya insya Allah pada saat supervisi nanti saya akan mengajar tentang klasifikasi materi. Jadi tujuan pembelajarannya diharapkan nanti peserta didik mampu untuk menganalisis perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Sekaligus nanti diharapkan peserta didik mampu merancang praktikum tentang perbedaan campuran homogen dan heterogen. Oke, baik sekali Bu ya. Nah, untuk selanjutnya area pengembangan yang hendak Ibu kembangkan itu di mana ya Bu? Nah, untuk pengembangannya nanti ada dua. Yang pertama untuk pengetahuannya. Jadi peserta didik mampu untuk membedakan yang mana yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran berdasarkan contoh-contoh yang kontekstual dengan kehidupannya. Nah, kemudian untuk keterampilan itu peserta didik diharapkan nanti mampu merancang praktikum dengan teliti dan benar. Iya, alhamdulillah bagus sekali ya Bu. Semoga semuanya itu dapat tercapai dengan baik ya Bu. Nah, selanjutnya Bu, strategi apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Nah, untuk strategi, sebagaimana kita ketahui bahwa peserta didik ini kan berbagai macam karakter dan gaya belajarnya. Jadi untuk strateginya saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Iya, bagus sekali. Berarti pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali mendengarnya Bu. Nah, jadi kapan ya Bu rencana akan dilaksanakannya nanti? Karena sesuai dengan jam mata pelajaran kimia, jadi nanti saya akan diobservasi pada tanggal 14 Oktober 2024 hari Senin, tepatnya di kelas 10. Oh iya, alhamdulillah berarti kelas 10 ya Bu. Alhamdulillah Bu, sangat besar harapan saya nanti. Insya Allah Bu Zulfa juga dapat melaksanakan pembelajaran secara maksimal Bu ya, yang tentunya kita akan berpihak kepada murid dan dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan Bu ya, insya Allah. Dengan bimbingan Bu Wati juga. Ya, sama-sama kita kan saling berkolaborasi ya Bu. Nah, insya Allah mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik ya. Nah, jadi untuk hari ini sekian dulu Bu pertemuan kita. Mudah-mudahan segalanya dapat berjalan dengan lancar ya Bu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Bu Zulfa. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Zulfa. Belajar kimia. Oke, baiklah sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau pimpin doa? Haris, silakan.
kita cek kerapian dulu ya. Yang masih bajunya di luar boleh dimasukkan ke dalam. Oke. Oke, terus cek kebersihan yang ada sampah-sampah. Tapi udah bersih ya kelasnya ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Boleh duduk. Ya, di sini ada 2 orang ya, nggak datang ya. 2 meja yang kosong. Kenapa Andika tidak masuk hari ini? Sakit, Bu. Sakit. Terus satu lagi Rizky ya. Rizky Maulana. Kenapa Rizky nggak datang? Ada kabar, Bu. Nggak ada kabar. Ya, jadi nanti sore boleh main-main ya. Yang cowok nih boleh main-main ke rumah Rizky. Ditanyain, kenapa tadi nggak ke sekolah ya? Terus yang sakit Andika kita doakan semoga lekas. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ingin mengetahui apa perasaan kalian hari ini. Jadi, di sini sudah Ibu siapkan beberapa emoji ya atau emoticon. Nanti boleh di-tap di sini emoticon yang mana yang menggambarkan perasaan kalian hari ini sambil tunjukkan ekspresi kalian. Jadi kalau senang, gambarkan gimana sih muka senang? Gimana muka senang? Iya, ceria. Kalau muka sedih? Ya, kalau sedih merengut ya. Atau kalau lagi capek, silahkan ekspresikan bagaimana perasaan kalian hari ini. Oke, silahkan berbaris dulu dari ujung sebelah sini. Nanti yang lain mengikuti ya. Sambil Ibu hidupkan musik. Oke, baris terus. Siapa yang mau kasih motivasi untuk temannya yang lagi bersedih atau lagi capek hari ini? Ayo, siapa yang mau kasih? Oke, Haris. Boleh disampaikan motivasi untuk temannya. Tetap semangat, jangan bersedih. Badai pasti akan berlalu. Iya, tepuk tangan semuanya. Jadi semua badai pasti akan berlalu. Oke, ada lagi yang mau kasih kata motivasi untuk temannya? Mila, oke boleh bangun Mila. Ayo kita belajar dengan penuh semangat. Ya, ayo kita belajar dengan penuh semangat. Silahkan tutup matanya semuanya. Oke. Tarik nafasnya dalam-dalam. Oke, relax. Kemudian buang semuanya, ada perasaan-perasaan jengkel hari ini mulai dari tadi bangun tidur. Ataupun ada perasaan-perasaan yang sedih. Jadi silahkan dihempaskan semuanya sambil lepaskan semua beban-beban yang ada di dalam kehidupan kalian. Kita belajar mulai hari ini dengan penuh semangat. Oke, sekali lagi tarik nafas yang dalam. Oke, silahkan hembuskan nafasnya. Sudah siap belajar untuk hari ini? Udah, kita cek sound dulu ya. Belajar kimia. Pasti happy, luar biasa. Ada yang masih ingat apa permasalahan yang selama ini menyimpang dari prinsip kimia hijau dalam kehidupan sehari-hari? Oke, sampah plastik. Ada lagi? Iya, pembakaran sampah. Jadi gimana solusinya untuk mengurangi sampah plastik? Oh iya, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Jadi caranya kalau kita tanam, sampah plastiknya coba lihat. Kalau di tempat-tempat sampah yang ditanam itu waktu kita ambil masih dalam bentuk plastik atau udah jadi tanah? Masih. Jadi walaupun kita tanam mau ribuan tahun pun tetap sampah plastik itu akan menjadi plastik. Makanya salah satunya cara adalah dengan kita mengurangi pemakaian. Jadi mulai hari ini biasakan jangan lagi beli botol-botol minum kemasan. Jadi kalau kita minum itu pakai botol minum. Oke? Oke, selanjutnya saat tadi kalian melakukan tarik nafas. Maka saat kita bernafas itu yang kita hirup apa? Oksigen. Yang kita lepaskan? Karbon dioksida. Bagaimana wujud zat tersebut? Gas.
Pelajaran apa yang bisa kita petik dari video tadi? Oke, apa Rami? Tolonglah orang lain karena di saat kamu kesusahan maka kamu membutuhkan bantuan orang lain. Oke, tepuk tangan untuk Rami. Oke, yang lain ada yang ingin menyampaikan apa pelajaran yang bisa dipetik? Oke, Naila. Indahnya menolong sesama itu begitu indah dan menyenangkan. Iya, menolong sesama itu begitu indah dan menyenangkan. Dia merasakan ternyata ketika kita menolong bikin kita happy. Akhirnya dia merubah kebiasaannya itu yang apatis menjadi lebih peduli kepada sesama. Harapkan peserta didik mampu menganalisis perbedaan unsur, senyawa, dan campuran dengan tepat. Terus peserta didik mampu menganalisis perbedaan campuran homogen dan heterogen dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu merancang praktikum perbedaan campuran homogen dan heterogen dengan teliti dan benar. Jadi hari ini kita akan melakukan praktikum. Nah, klasifikasi itu apa? Pengelompokan. Gimana caranya orang-orang di supermarket mengatur barang-barangnya? Rapi. Berdasarkan apa? Jenisnya. Jadi kalau seandainya kita mau beli deterjen, kita carinya di mana? Di deterjen. Jadi memudahkan ya, sudah disusun sesuai dengan jenisnya. Jadi dalam pembelajaran ilmu kimia juga klasifikasi materi ini ada alasannya. Kemudian materi. Apa itu materi? Iya, segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Benda itu kan ada bentuk padat, ada cair, ada gas. Sekarang kalau Ibu tanya, spidol ini memiliki massa enggak? Memiliki. Yang wujudnya cair. Misalnya di sini ada air ya. Kita mau lihat apakah air ini memiliki massa. Kalau Ibu tuang airnya ke dalam sini. Nah, air ini memiliki massa enggak? Sekarang mana lebih berat? Ibu pegang botol aqua kosong dengan yang ada airnya. Mana lebih berat botol yang sebelah kanan dibanding sebelah kiri? Kanan. Kenapa lebih berat sebelah kanan? Karena berisi air. Berarti air ini memiliki massa? Memiliki. Sekarang air ini apakah dia menempati ruang? Menempati. Mana ruangnya? Iya, di dalam botol ini ya. Berarti airnya terisi di dalam botol. Sekarang kita akan melihat yang wujudnya gas. Apa contoh yang wujudnya gas? Pernah dengar cerita Abu Nawas? Dia membuktikan bahwa kentut itu benar adanya. Dimasukkan ke dalam botol ya. Dimasukkan waktu dia kentut dalam botol, terus dia kasih kepada paduka raja itu. Waktu dia buka, mabuklah padukanya ya, karena baunya kentut si Abu Nawas. Jadi sekarang kita bisa tesnya melalui balon, bisa nggak kita tesnya? Bisa. Sudah ada udara yang terisi di dalam balon ya. Ini salah satu contoh daripada gas. Sekarang mana lebih berat Ibu pegang balon yang kosong yang sebelah kiri tangan Ibu dengan balon yang sudah ditiup? Lebih berat mana? Lebih berat? Kanan. Kenapa lebih berat sebelah kanan? Iya, sudah diisi gas. Artinya gas itu memiliki massa tidak? Memiliki massa. Menempati ruang? Menempati. Apa ruangnya? Iya, di dalam balon. Nah, materi ini dibagi ke dalam dua. Ada zat tunggal, ada campuran. Nah, dari zat tunggal ini dibagi lagi. Ada unsur, ada senyawa, dan campuran ini dibagi ada homogen dan heterogen. Nah, sekarang Ibu punya ada beberapa jenis gambar di sini. Ada apa aja? Kopi. Kopi apa tuh? Kopi ula kering ya. Kopi khas Aceh ya. Kalau orang Aceh kalau nggak minum kopi, ya nggak pas, nggak terbuka matanya ya. Ya, terus ada apa lagi? Cincin. Terus ada garam. Satu lagi? Kuah pli. Kuah pli itu makanan khas siapa? Aceh. Bisa masak kuah pli? Bisa. Kalau emas, ada nggak di dalam tabel periodik yang emas?
Ada. Apa lambangnya? AU. Ini ya letaknya ya. AU emas. Jadi karena emas ini dia murni cuma terdiri sendiri, cincin itu hanya terbuat dari satu jenis unsur yaitu emas, maka cincin tersebut termasuk ke dalam unsur. Nah, sekarang kalau seandainya garam dapur. Kalau dalam rumus kimianya garam dapur itu NaCl ya. NaCl ini dia terdiri dari berapa unsur? 2. Apa aja unsurnya Rizky? Sekarang antara kopi sama kuah pli. Yang mana yang termasuk campuran homogen, yang mana yang termasuk ke dalam campuran heterogen? Pernah dengar istilah homo? Pernah. Apa itu homo? Kaum Nabi apa yang dulu dilaknat karena suka sesama jenis? Iya, kaum Nabi Lut ya. Jadi jangan sampai sekarang. Tapi sekarang juga ada ya. Di Indonesia sudah banyak marak dengan istilah LGBT. Yang nampak sejenis di antara kopi sama kuah pli ini yang mana? Yang sejenis dia. Kopi. Ada yang tahu gimana cara buat kopi? Sekarang kopi yang sudah tercampur ini. Kalau ibu bilang, Naila tolong ambil lagi bubuk kopi sama gula yang tadi kamu masukkan ke dalam gelas itu. Bisa? Tidak. Ya. Kalau sayur ini ibu suruh pisah dengan kuahnya, bisa? Bisa. Kayak mana cara kita mau pisahin sayur pli dengan kuah pli? Sayur disaring. Jadi salah satu cara kita mau memisahkan campuran heterogennya itu dengan cara kita saring. Maka ketika kita saring, yang ada di dalam saringan itu apa? Sayurnya. Yang turun ke bawah? Kuahnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Seluruh peserta didik itu punya ketertarikan masing-masing. Ada yang dia suka belajarnya dengan melihat, suka dengan mendengar, ada yang punya bakat suka menggambar. Jadi kita akan kelompokkan ke dalam masing-masing kelompok. Ada kelompok auditori, ada kelompok visual dan kinestetik. Silakan duduk, ditarik mejanya secara berkelompok. Boleh silakan bangun. Buat kelompoknya. Di sini kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Di sini boleh satu lagi ya. Di sini boleh kelompok satu lagi. Di sini. Tiga. 4. Oke ya. Silakan dibaca petunjuk yang ada di dalam LKPD-nya. Ya. Dibaca dalam LKPD, terus silakan diambil bahan-bahannya itu yang ada di depan untuk dicampurkan. Kalau ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan. Nanti boleh gambar di karton ya. Ya. Boleh gambar di karton. Nah, terus untuk kelompok audio, mana kelompok audio? Mana? Ya, kelompok audio boleh nanti untuk presentasi kalian siapkan rekaman. Jadi untuk presentasi boleh nggak maju ke depan, tapi siapkan rekamannya. Jadi di situ silakan ditulis sesuai dengan bahan yang ada di sini. Tepung, garam, minyak, gula, pasir, sirup masing-masing. Boleh dituang aja. Taruh dulu bahannya, nanti baru campurkan air masing-masing dalam kelompoknya. Agak banyak aja taruh minyaknya. Yang kelompok visual boleh di sini terus. Yang di sini, ini diisi dulu ya. Rekam aja, ambil aja HP-nya. Garam sama air itu. Garam sama air, mana garam sama air? Ya, ini larut nggak dia? Larut, berarti kalau larut internet. Ini kelompok apa kalian tadi? Kinestetik. Ya, kelompok 3 kinestetik. Berarti nanti maju bawa ini untuk presentasinya. Misalnya ini setelah larutan sirup, setelah kami campur, maka warnanya merah dan ini termasuk ke dalam
Apa nih, homogen atau heterogen? Homogen gitu. Nah, terus kalau ini sih dulu ini semuanya. Hanya kecil atau besar? Besar. Ini udah rekam dulu. Mana rekamannya, hidupin. Oke, 5 menit lagi ya untuk siapkan itu. Terus kita akan presentasi ya. Yang lain semuanya perhatian. Ya. Ayo semuanya perhatian. Udah, ayo semuanya lihat ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Warnanya minyak tambah air, warnanya kuning bening, termasuk dalam campuran hidrogen karena dia terpisah. Selanjutnya gula tambah air, warnanya bening, termasuk dalam campuran homogen karena dia larut. Pasir tambah air, warnanya coklat, termasuk ke dalam campuran heterogen karena dia terpisah. Oke, jadi ini hasil presentasi dari kelompok kinestetik ya. Kelompok berapa kalian? Ya, kelompok 3. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, ada yang ingin bertanya kepada kelompok 3? Ya, Desi. Karena dia larut. Ya, jadi Desi bertanya, kenapa sirup yang sudah dicampur termasuk ke dalam homogen? Karena apa? Karena dia larut. Ya, sekarang bisa nggak dibedain, diambil lagi sirup merahnya dipisahin sama air? Enggak. Jadi karena tidak bisa, makanya sirup ini termasuk ke dalam homogen. Oke, yang lain ada yang ditanyakan? Selanjutnya dari kelompok audio. Jadi kelompok audio tadi sudah mengirimkan filenya ke Ibu. Jadi akan Ibu putar ya hasil rekaman dari kelompok audio. Kelompok auditori ya. Senyawa merupakan zat yang terbentuk dari dua atau lebih unsur yang beradu secara kimia dan tertentu. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok auditori. Nah, jadi kelompok auditori sudah mengirimkan file hasil rekamannya kepada kita. Ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, boleh bertanya kepada kelompok auditori. Kenapa tepung tambah air termasuk dalam campuran heterogen? Ya, kenapa? Oke, tepuk tangan. Selanjutnya kita persilakan kepada kelompok visual ya. Ya. Pasir tambah air, warna yang telah dicampur garam atau coklat disebut dengan heterogen. Minyak tambah air, warnanya kuning atau putih, campuran heterogen. Sirup tambah air, merah, campuran homogen. Oke, selanjutnya di sini gambar apa ini? Boleh kasih tahu ke kawan-kawan? Saringan. Ya, apa maksud dari saringan ini? Kepada kelompoknya yang sudah bekerja sama sehingga mereka mampu menyelesaikan posternya dengan sangat baik ya, dalam waktu yang singkat bisa selesai posternya dengan sangat baik dan mempresentasikannya juga dengan sangat baik. Ya, ternyata tepung dan air waktu pertamanya kita lihat waktu pertama dicampur gimana tepung sama air? Larut. Terus lama-lama setelah didiamkan Turun tepungnya. iya, turun tepungnya dan airnya tinggal di atas. iya, tinggal di atas ya. Mendekat, maka ini Haris tangan Haris lebih mendekat lagi ke arahnya. Kalau ibu bilang menjauh, maka tangannya di
yang mana unsur, yang mana senyawa, dan yang mana yang termasuk ke dalam campuran homogen dan heterogen. Yang cepat dia akan dapat nilai ya, siapa yang cepat. Jadi silahkan tunjuk tangan siapa yang mau jawab. Oke? Siap? Siap. Oke, kita cek dulu. Pelajar kimia. Apakah udara termasuk ke dalam materi? Berikan alasanmu. Udara yang tadi ibu tiup ke dalam balon. Oke. Yang mau ngomong tunjuk tangan. Termasuk Kenapa? karena bisa mendapati ruang Oke. dan memiliki massa. Ya, terus orang dapat nilai. Nilai dapat nilai ya. Alhamdulillah. Ya Allah. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Berikan masing-masing satu contoh unsur, senyawa, campuran homogen dan heterogen. Jadi satu orang satu jawab, masing-masing satu contoh. Biar banyak yang dapat nilai. Oke, mulai dari siapa yang mau kasih satu contoh unsur? Dia Bu. Ya, Emas. emas. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Oke, siapa yang mau kasih satu contoh senyawa? Mita Bu. Oke. NaCl. Oke, tepuk tangan untuk Mita. Terus, siapa yang mau kasih contoh dari campuran homogen? Nggak boleh, yang lain. Oke, Rafni. Iya, sirup dengan air. Oke, tepuk tangan untuk Rafni. Terus, siapa yang mau kasih contoh campuran heterogen? Iya, Bulia. Wahli. Oke, Wahli ya. Campuran heterogen. Tadi pagi, sebelum ke sekolah, ibu minum susu. Terus, setelah ibu minum susu, ibu masukkan roti, 2 keping roti ke dalam susu ibu. Lalu rotinya ibu biarkan dia larut di dalam susu ibu. Ya, ibu bukan larut sih, ibu masukkan ke dalam gelasnya ya, ke dalam gelas susu roti tadi ibu hancurin. Nah sekarang waktu susu dan roti yang ada di dalam gelas ibu termasuk campuran apa dia? Oke, siapa yang mau jawab tunjuk tangan. Ya, Mila. Ya, apanya yang menyatu? Ya, rotinya nggak menyatu ya? Nggak ada. Semuanya gampang ya? Ya. Ya, kenapa gampang? Karena mudah dipahami dan mudah menyerap dalam kepala. Ya, kenapa mudah dipahami? Karena penjelasan Ibu masuk. Ya, itu. Ya, karena penjelasannya mudah dipahami. Oke, terus apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Belajar lebih giat lagi, dan ibu harap pembelajaran ke depan juga semakin ini. Jadi semuanya aktif, semuanya berpartisipasi di dalam diskusi ya. Oke, selanjutnya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Siapa yang nggak senang? Nggak ada. Semuanya senang ya. Hari ini kita sudah belajar mengenal bagaimana perasaan teman kita, bagaimana sikap kepedulian sesama, bagaimana kita bisa berrelasi dan saling menghargai dalam satu kelompok. Jadi silakan kalian tuliskan sebuah kartu ucapan terima kasih kepada orang yang telah membantumu hari ini. Jadi kamu dapat mengirimkan kartu tersebut kepada orang yang dituju, baik dalam bentuk video, membuat video capcut boleh, mau buat komik boleh, mau buat poster pun boleh. Jadi silahkan dikirim kepada orang yang telah membantumu hari ini. Jadi silahkan kirim surat cintanya ke teman kalian yang telah membantu kalian hari ini, oke? Jadi untuk pembelajaran ke depan yaitu tentang atom dan molekul. Kode ini adalah yang ibu tempel di dinding kamar kosan ibu waktu zaman ibu kuliah. Ada yang bisa baca tulisan Arab ini? Zulfa. Iya, Zulfa. Jadi kodenya itu Allah nggak nuntut kita perfect dalam hasil ketika kita mengerjakan sesuatu,
tapi Allah menuntut kita perfect dalam ikhtiar. Sehingga tubuh kita kepayahan mengikuti gerak kita. Semangat Zulfa. Jadi Ibu, itu adalah salah satu quote yang bikin Ibu semangat. Jadi kalau kita ada tugas, ada apapun yang kita kerjakan, maka berikan yang terbaik sebisa kita, ya sebisa semaksimal yang kita bisa. Urusan hasil biarlah Allah yang menentukan. Oke, selamat pagi. Masih ada yang 2 kali ya. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Belajar kimia. Belajar kimia. Oke, hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kalian belajar dengan sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Zulfa Yulia untuk melakukan pembicaraan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Zulfa. Waalaikumsalam Bu Ati. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Bu Ati gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Ibu. Alhamdulillah Bu ya, senantiasa kita dalam lindungan dan kita Allah SWT Bu ya. Nah jadi Bu Zulfa, pada minggu yang lalu kita kan sudah melakukan pembicaraan kita observasi ya. Nah jadi kan biasanya kita udah lanjutkan ke observasi kelas. Jadi di mana saya udah melakukan supervisi terhadap apa yang telah dilakukan pada proses pembelajaran di kelas 10 gitu ya Bu. Nah jadi tentunya saya udah mengamati segala aktivitas yang Bu Zulfa lakukan, alhamdulillah luar biasa. Jadi bukan karena ini kan setelah observasi, jadi saya kepingin tahu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu ya. Nah, ini bagaimana perasaan Bu Zulfa di saat di observasi kemarin? Nah, saya sangat senang sekali ya karena ada Bu Wati, masa bersama rekan sejawat yang sekarang sedang menempuh pendidikan di CGP juga. Jadi bisa sebagai bahan pelajaran dan introspeksi bagi saya untuk meningkatkan penerapan pembelajaran yang lebih baik lagi kepada peserta didik. Ya, alhamdulillah berarti Ibu merasa nyaman ya Bu ya, nyaman ya, alhamdulillah ya. Apalagi kan kita udah melakukan pra-observasi kemarin tuh, jadi segala sesuatunya udah kita persiapkan, perasaan juga udah lebih dimantapkan, lebih nyaman gitu ya. Nah oke baik. Kemudian bisa nggak Ibu ceritakan sedikit bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Jadi di sesi yang lalu itu saya menerapkan pembelajaran kimia pada topik klasifikasi materi yaitu kimia kelas 1 ya. Nah, jadi dengan menerapkan model pembelajaran PBL terus melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan nilai-nilai KSE ya. Jadi keterampilan sosial emosional. Nah, jadi saat menerapkan pembelajaran yang demikian sesuai dengan rancangan, alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan modul yang sudah saya rancang ya. Jadi saya sangat senang sekali, apalagi ketika melihat peserta didik yang biasanya ketika saya berikan pertanyaan pemantik, biasanya mereka hanya duduk diam di tempat sambil malu-malu, tapi dengan adanya nilai-nilai KSI tadi yang sudah di awal kita ajak mereka untuk lebih berani mengungkapkan perasaan mereka, jadi mereka lebih berani untuk mengungkapkan pendapat-pendapat ataupun ide-ide dalam kelas. Jadi suasana kelas itu lebih aktif, jadi lebih interaktif juga ya. Apalagi dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, jadi kan ada diferensiasi konten, jadi kita sediakan dengan media yang beragam. Terus juga mereka diberi pilihan untuk dalam melaksanakan tugas, jadi ataupun dalam cara presentasi. Jadi kemarin
ada kelompok auditori, jadi mereka bisa melakukan presentasinya itu nggak mesti dengan maju ke depan untuk presentasi secara langsung ya, tapi bisa dengan melalui rekaman suara. Nah, terus bagi kelompok yang visual kemarin bisa dengan membuat poster, dan bagi kelompok yang kinestetik juga bisa dengan demonstrasi praktikum secara langsung ya, karena kemarin ada juga buat praktikum sederhana. Wah, luar biasa Bu, saya senang sekali. Makanya kemarin itu kan di saat supervisi, wah luar biasa Bu Zulfa ini dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional ini Bu ya. Memang udah luar biasa. Saya yang mengamati aja, wah saya kepingin juga akan menjadi seperti Bu Zulfa nantinya Bu ya. Nah jadi Bu kan kemarin itu memang udah sangat lancar, udah sangat luar biasa. Kira-kira ada nggak Ibu jumpai hambatan saat proses pembelajaran kemarin? Alhamdulillah, karena kan kemarin kita ada menggunakan PowerPoint kayak gitu kan. Alhamdulillah, yang saya takutkan kan kemarin ini mati lampu nggak ya kayak gitu. Tapi alhamdulillah kemarin lampunya nggak mati, jadi semuanya berjalan dengan lancar. Syukur sekali ya Bu. Berarti semua yang direncanakan itu dapat tercapai sesuai dengan harapan Bu ya. Alhamdulillah, senang sekali ya Bu. Nah kemudian Ibu selama ini apakah udah sering menggunakan pembelajaran diferensiasi di kelas? Sebelumnya belum pernah ya, jadi yang terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE jadi baru saat diobservasi kemarin. Iya. Tapi udah sangat luar biasa loh Bu. Tambah saya juga ikutan bersemangat ini Bu ya. Alhamdulillah, berarti menurut Bu Zulfa ya, karena kan Ibu pertama kali baru menerapkan. Apa yang Ibu rasakan? Maksudnya keaktifan anak itu, itu bagaimana? Ya, jadi mereka apalagi ketika kita kasih dengan permasalahan-permasalahan yang kontekstual dan relevan dengan budaya setempat, bisa kayak kemarin misalnya contoh ada kopi kayak gitu, ada kopi Aceh kayak gitu. Jadi mereka saat memberikan pendapat juga lebih antusias kayak gitu, karena dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka kayak gitu ya. Udah sering dilihat ya. Alhamdulillah ya Allah, senangnya. Nah kemudian Bu, apa kira-kira harapan Ibu untuk depan, atau Ibu mau melanjutkan pembelajaran berdiferensiasi ini atau mau berbagi dengan rekan-rekan bagaimana? Jadi yang pertama, setelah saya melihat kemarin before afternya setelah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi KS ini, saya jadi semakin bersemangat juga untuk meneruskan kembali di topik-topik yang lain dan di kelas-kelas yang lain untuk pembelajaran yang seperti itu. Dan terus karena saya udah merasakan dampaknya, jadi saya juga ingin berbagi lagi dengan teman-teman sejawat. Alhamdulillah Bu ya, mudah-mudahan kita kedepannya bisa berkolaborasi untuk saling berbagi kepada rekan-rekan kita yang lainnya. Jadi